Poin yang kedua adalah ta'limuhul Qur'an al-Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Di antara perkara-perkara yang penting yang membantu dalam pendidikan anak adalah mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim. Jika kita menginginkan kebaikan dan terangkat derajat kepada anak-anak kita di dunia dan akhirat, maka hendaklah kita benar-benar bersemangat untuk mengajarkan kitab Allah. Tilawatan secara bacaannya, ya, dari mulai fase membaca mengeja. Kalau di Imam Malik kan mengeja, ada pakai Fathur Rahman atau metode-metode yang lainnya di lembaga-lembaga yang lainnya, ya. Membacanya, tahsinnya, ya, dari sana kepada ke tahsinnya, ya. Wa hifdhan, dan juga menghafalnya, wa tadabburan, dan tadaburnya, wa amal, dan mengamalkannya. Dan wa bi khassati fi hadhil marhalah, terkhusus pada fase ini 7 tahun ke atas ini, marhalatul hifdzi adalah merupakan fase menghafal. Maka oleh sebab itu usia SD SMP, ya, SD SMP Bapak Ibu sekalian, fokuskan anak itu pada yang banyak menghafalnya gitu, ya, banyak menghafalnya, ya, tentu saja dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ya, sehingga ya tong waka sekolah anu terlalu banyak ininya, ya tahfidz dulu aja, ya, banyak dari juga asatid yang saya kenal mengarahkannya itu SD SMP mah tahfidz we heula lah tong gitu. Jangan dulu yang lainnya gitu. Ya. Baru SMA mungkin, ya. Banyak ilmu-ilmu yang lain. Ya, tauhid utama. Ya, tetap diajari yang lainnya. Jadi kalau kita ya termasuk yang mungkin terlambat dalam mempelajari Al-Quran, baik dari bacaannya dan yang lainnya, ya gitu. Ya, memperbaiki keturunan lah kita, ya. Dari pengalaman-pengalaman kita, itu anak kita lah. Ya, ya tahfidz lah. Ya, difokuskan ke tahfidz dulu. Dan hampir setiap ma'had pastilah hafalan, ya gitu, ya. Apalagi kalau ma'had yang sudah brandnya tahfidz, ya, lebih-lebih lagi, ya pasti mereka ada hafalan itu sudah menjadi makanan utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an adalah khairukum, khairun nas, ya. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, ini juga sebaik-baik pengajaran, ya. Sebaik-baik sesuatu yang diajarkan adalah Al-Qur'an. Dan juga faidahnya juga mengajarkan itu adalah bermanfaat kepada yang lainnya, ya, bukan hanya mempelajari dan mengajarkan. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini aqwaman, ya, kan mengangkat derajatnya satu kaum yang mereka itu gimana? Yang mereka itu mengamalkan Al-Qur'an ini, mentaati hukum-hukum di sana, membenarkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa yadau bihi akharin, dan merendahkan dengan Al-Qur'an itu kepada yang lainnya. Yang gimana? Yang tidak perhatian bacanya, yang tidak tadabbur, tidak membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tidak taat apa yang dalam Al-Qur'an, tidak menjauhi larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka rendah. Seorang itu terangkat derajatnya dengan Al-Qur'an, ya. Terangkat derajatnya dengan Al-Qur'an, ya. Mulia, para pembelajaran dan pengajar itu Al-Qur'an itu mulia, ya, tinggi derajatnya.
Dan banyak sekali dari para ulama yang jenius, yang unggul mereka itu, yang mereka memang menghafal Al-Quran sudah hafal Al-Quran sebelum balignya, ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i, ya, 7 tahun sudah hafal. Kalau 7 tahun sudah hafal seluruhnya, berarti kan pengajaran itu ya dari sebelumnya, ya. An-Nawawi 10 tahun, Ibnu Taimiyah sebelum balik, ya. Begitu juga sama Syekh Ibnu Baz, ya, Syekh bin Baz, ya, ulama mutaakhirin, ya, juga sebelum baliknya. Ya, semoga kita termasuk yang perhatian masalah ini, ya. Dan juga para salafus saleh telah antusias dalam menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya, dan juga mengajarkannya kepada putra-putranya, ya. Menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya, dan mengajarkannya, ya, juga mengamalkannya. Dari Atha bin Sa'ib bahwa Aba Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami dia berkata, akhadnal Qur'ana min an qaumin ahbaruna annahum kanu idza ta'allamu asra ayatin lam yujawizuhunna ilal asril ukhra hatta ya'lamu ma fihinna. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, aku mengambil Al-Quran ini, jadi belajar Al-Quran ini dari kaum yang mereka itu guru-gurunya itu, ya, guru-gurunya itu mengabarkan kepada kami para sahabat dan tabi'in, yaitu mereka itu para sahabat, para tabi'in, apabila mereka mempelajari 10 ayat, ya, tidak pindah kepada 10 ayat yang lainnya sebelum apa? Sebelum mereka mengetahui apa-apa yang ada di dalamnya. Berarti apa? Berarti mempelajari juga isinya, ya. Mempelajari juga isinya. Fakunna nata'alamul Qur'an wal amalu bihi. Maka kami itu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini poinnya adalah pengamalan, ya. Wa sayarisul Qur'an ba'dana qaumun yashrabuna syurbal ma'i la yujawiju taraqihim. Dan ada kaum setelah kami, ya, nanti, ya, setelah masa generasi unggul itu yang mewarisi Al-Qur'an, ya, seperti mengambil Al-Qur'an seperti mereka itu meminum air yang air itu tidak sampai ke kerongkongannya. Artinya bisa hafal Al-Quran dengan cepat, gitu, ya, tapi tidak mengamalkannya, ya, tidak mengamalkannya. Ada program-program 40 hari hafal Quran cepat, ya, cepat, tapi tanpa tahu isinya, ya, sehingga apa? Sehingga hafal Al-Quran tetapi tidak menjadikan dia menjauhi perbuatan keji, ya. Hafal Al-Quran tapi dia berbuat syirik karena tidak belajar tauhid. Hafal Al-Quran tapi dia juga berbuat bid'ah, padahal ayat-ayat yang dihafalkannya itu tentang ayat-ayat tauhid, tentang ayat-ayat taat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak hanya tahfidz dan tahfidz, tetapi ma'had tersebut, ya, apa? Mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan manhaj, mengajarkan syariat-syariat yang lainnya. Seperti itu, ya. Quran. Jadi Nabi akhlaknya Al-Quran sebagaimana yang dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah. Jadi gimana akhlak Nabi? Ya, bacalah Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Yang dibacanya adalah diajarkan dan diamalkan.
Di antara halaman selanjutnya, di antara apa yang mentasji kepada bapak-bapak, ya, orang tua yang mendorong, memotivasi untuk antusias dalam mengajarkan anak-anaknya Al-Quran adalah bahwasanya di dalam mengajarkan Al-Quran itu ada fadilah-fadilah keutamaan yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Sahal bin Mu'ad al-Juhani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa amila bihi." Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Membaca, para pensarah mengatakan membaca ini bisa membaca, maksudnya bil hifdi, ya, yaitu membaca dengan hafalan yang sudah hafal seluruh Al-Quran, atau membaca bin nadar, dengan melihat. Tapi semuanya, menghafal adalah semuanya, membaca semuanya. Wa amila bihi, dan mengamalkannya, ya. Ulbisa walidahu tajan yaumal kiamati, maka kedua orang tuanya dipakaikan tajan yaumal kiamati, mahkota pada hari kiamat, dauhu ahsanu min dawi syamsi, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari fi buyuti dunya, di rumah-rumah dunia ini. Fama dhannukum billadhi amila bihadza, maka kata perawi, bagaimana sangkaan kalian kepada yang mengamalkan hal ini. Artinya, bagaimana kalau anaknya, orang tuanya juga terbawa dengan keutamaan ini, yaitu dipakaikan, yaitu kehormatan mahkota itu, ya, seperti itu. Bagaimana dengan orangnya yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka ini motivasi bagi kita semua, ya, untuk menyekolahkan kalau kita tidak bisa mendidiknya. Wa ilaman fatahu, barang siapa yang luput, ya, tentang hafalan ini, ya, dan juga lanjut usianya, ya, dan menjadikan Al-Quran itu menjadi, ya, luput, ya, sudah luput, maka tidak luput kepadamu, kata penulis, ajru hifdi abnaika, pahala hafalan putra-putrimu. Wa abnauka amalun salih ba'daka, maka putra-putri ini adalah merupakan amal saleh setelah kita. Idza salahu, apabila mereka itu saleh, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang juga hafal Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kita juga sebagai orang tuanya tetap juga berusaha, ya, juga berusaha. Saya melihat suatu potongan video wisuda seorang nenek 80 tahun gitu, ya. Nenek-nenek 80 tahun di wisuda hifdzul Quran. Nah, berarti ibu-ibu yang belum nenek nih, ya, yang masih punya nenek, berarti bisa gitu, ya. Ya, bisa, ya. Sebagai motivasi bagi kita, ya, sekedik-sekedik, ya. Maka oleh sebab itu ada sebuah pesan, jangan kita terlalu terus-terus juga mengharapkan anak, ya, pulang dari sekarang hafalan udah berapa, nak? Ditanya, hafalan udah berapa? Udah berapa sekarang? Berapa juz sekarang? Oh, datang pulang dari ma'hadnya. Tapi apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua? Coba, nak, dengarkan bacaan bapak, bacaan abi udah bener enggak? Bacaan umi udah bener enggak? Gitu, ya. Nah, bacalah di depan anak kita yang
sekolah di pesantren itu ya. Seperti itu. Jangan banyak menuntut mereka. Mereka sudah belajar.